Prabowo nengok polisi di rumah sakit Polri, lalu kasih janji kenaikan pangkat, insentif, bahkan sekolah kepolisian untuk anak-anaknya. Insentif ini akan jadi berbahaya sebetulnya. Saya terangkan pelan-pelan. Insentif yang salah akan menimbulkan kesalahan. Kan itu dalilnya tuh. Jadi polisi yang luka dalam bentrokan itu seakan-akan sama posisinya dengan prajurit perang yang terluka di medan laga. Atau sama kayak pegawai yang berhasil melampaui target kerja sehingga layak dapat promosi, insentif, bahkan beasiswa tuh untuk keluarganya. Padahal situasinya itu beda jauh. Aparat yang bentrok dengan rakyat itu bukan prestasi. Apakah itu sebuah prestasi? Kan itu adalah konsekuensi dari tugas standar menjaga ketertiban, menjaga keamanan yang harusnya sebetulnya jadi evaluasi. Kalau diibaratkan itu sama kayak supir bus yang nabrak gara-gara ugal-ugalan, gak hati-hati, gak sesuai aturan, lalu malah dikasih bonus penghargaan supir terbaik karena dianggap berani melawan macet ketika di jalanan. Tentu logika Pak Prabowo ini akan menambah tindakan aparat yang lebih represif. Maaf Pak Presiden, Bapak sebenarnya sadar gak Pak? Kalau apa yang diucapkan Bapak, statement Bapak tentang menaikkan pangkat para aparat yang katanya sudah berjuang melawan para pendemo yang anarkis, itu benar-benar berbahaya Pak. Saya cuma khawatir Pak ini bisa dimanfaatin oleh aparat-aparat nakal yang rela buat bertindak lebih anarkis lagi ke masyarakat demi mendapatkan pangkat yang Bapak janjikan itu. Sekarang kita lihat Pak, mereka udah berani masuk ke wilayah kampus yang harusnya jadi tempat paling aman buat mahasiswa. Dan mungkin aja itu impact daripada perkataan yang Bapak ucapkan. Saya rasa Bapak harusnya lebih bijak untuk mengucapkan kata-kata di tengah situasi yang lagi panas kayak gini. Sebelumnya, Prabowo jenguk polisi korban luka dan janjikan kenaikan pangkat luar biasa. Presiden Prabowo Subianto menjenguk sejumlah anggota Polri yang mengalami luka saat mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta. Para personil yang dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur itu dijanjikan akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Prabowo menegaskan bahwa aparat memiliki kewajiban melindungi peserta aksi yang tertib dan mematuhi aturan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menjamin hak warga untuk berdemonstrasi. Prabowo menambahkan ketentuan dalam undang-undang mengatur bahwa aksi unjuk rasa harus melalui izin resmi dan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Undang-undang mengatakan kalau mau berdemonstrasi harus minta izin dan izin harus diberikan berhentinya pukul 18. Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan dirinya menerima laporan adanya pihak-pihak yang sengaja memicu kericuhan dengan melakukan pembakaran serta menyalakan petasan berdaya ledak tinggi. Nah, aksi tersebut, kata Prabowo, mengakibatkan banyak polisi mengalami luka bakar. Kenapa? Ya karena mereka mencari gitu agar bisa bentrok dengan rakyat lalu mendapat pangkat khusus, gelar segala macam. Kan itu jalan pikirannya sebetulnya. Sedangkan rakyat yang berjuang dengan tenaga, dengan pikirannya, menyuarakan haknya, mahasiswa yang luka, rakyat sipil yang sesak napas kena gas air mata, apakah kawan-kawan ini juga diberi penghargaan atau cukup diberi label perusuh yang padahal adalah bagian daripada pejuang demokrasi? Nah, di sisi lain, aparat yang dibanggakan itu di Bandung justru masuk ke kampus-kampus, ke Unisba, ke Unpas, menembaki posko medis di ruang akademik loh. Yang ini dilindungi oleh undang-undang. Insentif diberikan kepada tangan yang memukul, sementara rakyat dan mahasiswa yang dipukul dituduh biang kerusuhan. Padahal gak ada kerusuhan. Dan penyerangan aparat yang terjadi di Bandung itu dilakukan pasca demo. Di hari itu udah selesai, udah bubar. Kan konyol. Ini bukan jalan pikiran kepemimpinan yang adil gitu. Maka pertanyaan yang lebih radikal adalah, apakah insentif ke aparat ini bagian dari cipta kondisi menuju darurat militer yang sekarang sedang digaungkan gitu? Kalau iya, dengan dalih keamanan, ruang demokrasi itu bisa dibukukan, teman-teman semua. Kritik bisa diberangus dan rakyat dipaksa tunduk di bawah payung atas nama stabilitas.
Maca, coklat yang keras jadi pahlawan. Rakyat yang bersuara jadi musuh negara. Nah itulah logical fallacy. Kesesatan berpikir yang salah gitu. Atau sedang dimainkan sekarang ini. Tetapi di era media sosial ini rakyat tahu akal-akalan itu. Dan tahu apa yang harus dilakukan sebelum itu terjadi, Pak. Ingat itu. Udah cerdas gitu. Maka teman-teman sekali lagi jangan terprovokasi, jangan ada ajakan menjara kita ikut gitu, jangan bakar-bakaran terus sara itu segala macam tindakan kriminal, jangan. Itu penumpang gelap tuh. Tangkap dan interogasi siapa yang nyuruh. Harusnya kita seperti itu. Maka stay safe kawan-kawan semua. Salam akal sehat. Usiamu berapa? Kau pernah di mana? Di depan hotel Mulia. Kenapa Bapak Presiden patah tulang TV sudah dioperasi. Matanya gimana? Matanya penglihatan bagus, hanya mungkin memar, mungkin karena ada berdarah sehingga ada kemudian penyerapan darah. Masih ada saudara? Siap. Sudah berapa tahun dinas? Siap 36 Tahun dinas. siap penantiannya. Anda satuan mana? Satrimopolda Metro Jaya Kena apa? kena batu dan benda tumpul Oh, di Dikeroyok dikeroyok massa. Dan isinya meninggal itu Bapak Presiden. Yang isu di medsos Pak, meninggal itu. tidak sampai gegar otak. Tidak Siap. Bapak Presiden sudah kami scan tidak apa-apa. Oke. Dijahit. Jahit ada 6 jahitan. Siap. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Presiden. Siap. Terima kasih pengajarmu. Siap. Terima kasih. Ya. Satya Prabu. Terima kasih. Oh, dari mana? Arif. Siap. Arif siapa? Nur Hidayat Pak. Arif Nur Hidayat. Nur Hidayat. Siap. Arif Nur Hidayat. Siap. Asalmu dari mana? Siap. Jogja Pak. Jogja. Siap. Jogja di mana? Siap. Sleman Pak. Sleman. Siap. Oke. Keluarnya jari putus Bapak Presiden. Jari mana? Jari telunjuk kanan. Yang itu. Yang ini. Putus. Putus. Ditemukan dan temennya. Kenapa putus? Siap. Kena kembang api Pak. Kembang api. Siap. Jadi dijahit lagi. Sudah disambung. Bisa disambung lagi. Bisa. Alhamdulillah. Kita punya kemampuan Bedah, kita nyambung. punya bedah ortopedi konsultan hand. Oke. Malam itu juga. Alhamdulillah. Habis itu udah terasa bisa sambung saraf. Kemarin pembuluh darahnya sudah merah sih, Bapak Presiden. Berarti sudah nyambung. Siap. Alhamdulillah. Nanti kita lihat apakah Baik-baik kok ya. Siap Pak. Kau sudah berkeluarga? Siap. Belum Pak. Oh, usiamu berapa? Siap. 30 Pak. 30. Siap. Oh, baik-baik ya. Siap Pak. Jadi barada. Apa itu barada? Bayangkara Sama dengan atau kopral. Ratu Pak. Ratu. Kita ratu. Siap. Ratu. Catatkan. Siap. Ya. Siap Pak. Oh, jadi suasana baik ya. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih. Siap. Pengabdianmu. Siap Pak. Kau